Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Guru Privat. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas bentuk-bentuk soal tes SBMPTN. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah barisan bilangan, ya, barisan bilangan. Ini merupakan bentuk-bentuk soal yang akan kita bahas 3 buah ini. Jadi sebelum kita mulai, silahkan teman-teman, seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan share video ini, serta jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari GoPrivat. Oke, kita lanjut pembahasan soalnya. Soal yang pertamanya yaitu di sini udah ada barisan ya, dikasih C1, C2, C3, dimana C3 sudah diketahui 1, C5-nya min 2. Tetapi di sini juga dikasih persamaan ya, 3Cn tambah 2, kemudian Cn kurang Cn tambah 1. Dengan N itu bilangan asli. Kalau bilangan asli itu bisa N-nya 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Di sini yang ditanya itu C2. Oke, untuk mencari C2 di sini, maka yang kita manfaatkan itu dari persamaannya yang tadi. Oke, kita misalkan N itu sama berapa sehingga mengandung 2 gitu. Kalau saya di sini mengisalkan N-nya sama dengan 2, sehingga di sini Cn itu menjadi 2. Makanya kita misalkan N sama dengan 2, maka jadinya 3 kali Cn tambah 2 sama dengan Cn dikurang dengan Cn tambah 1. Jadi N-nya tinggal ganti 2 aja, maka 3 kali C2 tambah 2 sama dengan C2 dikurang C2 tambah 1. Maka jadinya 3 kali C4 sama dengan C2 dikurang dengan C3 gitu ya. Untuk mencari C2, kita butuh C3 dan C4. C3 sudah ada yaitu 1 ini. Tetapi C4 belum. C4 belum, maka tugas kita sekarang untuk mencarinya, menyelesaikan persamaan ini, kita harus mencari C4-nya. Gimana caranya? Maka menggunakan persamaan juga tadi dengan memisahkan N sama dengan berapa, agar N ini, persamaan ini harus mengandung ini. C3, C5, dan C4 gitu. Biar bisa mendapatkan C4 gitu. Oke, kalau di sini kalau kita lihat, misalkan Cn-nya itu sama dengan 3. Karena kenapa? Kita lihat, ini N sama dengan 3 ya. Maka 3 tambah 2, 5. Oke, ada C5 di sini. Kemudian di sini C3 gitu ya. C3 juga ada di sini. Kemudian Cn ditambah 1 berarti 3 tambah 1 4. Yang ini yang kita cari nantinya. Maka jadinya 3 ya, 3 C2 tambah 2 sama dengan C3 dikurangi dengan C3 tambah 1 sama dengan 3 C4 sama dengan C3 dikurangi dengan C4 ya. Ini C5, mohon maaf. Ini 3, mohon maaf. Ini 3 seharusnya. 3 tambah 2 sama dengan 5 gitu ya, C5. Berarti C5 itu berarti 3 dikali C5 tadi sama dengan min 2. Ganti C5 dengan min 2. C3 itu sama dengan 1, ganti aja, kurang C4. Oke, 3 kali min 2 kita kalikan, min 6. Kemudian 1 dikurang C4. C4 pindah ruas ke kiri, jadinya plus C4. Kemudian 1 tetap, min 6 pindah ruas ke kanan, maka plus 6. Sehingga kita dapatkan C4 sama dengan 7. Itu dapat. Oke, udah dapat C4, langsung saja substitusi ke dalam persamaan pertama ini. Maka jadinya 3 kali C4 itu sama dengan 7, sama dengan C2 tetap, kurang C3 itu sama dengan tadi C3 1 ya. C3 1, berarti 1. Maka jadinya 3 kali 1, 21, sama dengan C2 kurang 1. Maka ini boleh kita cek atau pindah ruas dulu, min 1-nya, maka 21 ditambah 1 sama dengan C2. Maka 21 tambah 1 sama dengan 22, sama dengan C2. Atau C2 itu sama dengan 22. Selesai. Jawabannya adalah yang E gitu. Oke, seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau permintaan khusus silahkan ditulis di komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas soalnya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, di sini di sini udah diketahui ya barisan aritmetikanya 11, 7, 3. Di sini ada beberapa pernyataan mengenai barisan aritmetika ini.
apakah benar dari 1 sampai 4 ini atau ada berapa buah yang benar gitu ya. Maka kita bikin dulu diketahui di sini, diketahui yaitu suku pertamanya yaitu 11. Kemudian bedanya itu bisa dikurangi suku yang berurutan. 2 kurang 1, kemudian suku ketiga kurang 2 gitu. Di sini saya kurang aja. Suku 2 7 dikurangi suku pertama 11 sama dengan min 4 ya. Maka bedanya min 4. Kita cek yang pertamanya dulu. Dikatakan bahwa yang ini hasil kali U5 dikali dengan U7 lebih besar dari 60 hasilnya nanti. Maka yang harus kita cari yaitu suku kelima dan suku ketujuh. Kemudian kita kalikan nantinya. Oke, kita cari dulu. Saya kasih dulu rumusnya untuk mencari suku Kn itu. Berarti A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Oke, sekarang kita cari suku 5, maka N-nya itu 5. A-nya 11 tadi, tambah dengan N-nya ya tetap 5 kurang 1 kali bedanya min 4. Oke, kita lanjut. Maka 11. Kita lihat ini 5 kurang 1, 4. Kemudian 4 dikali min 4 itu min 16. Maka kita dapatkan U5-nya min 5. Kita lanjut cari U7. Sama dengan A tadi 11 tambah dengan N-nya 7 dikurangi 1. Bedanya min 4. Ya, sama dengan 11. Ya, 11 tetap. Dan 7 kurang 1 sama dengan 6. 6 dikali min 4 yaitu min 24. Kemudian 11 dikurang min 24 itu sama dengan min 13. Oke, U5 dengan U7 sudah dapat, yaitu min 5 dengan min 13. Tinggal kita buktikan aja. U5 dikali dengan U7 sama dengan, berarti min 5 dikali dengan min 13. Itu sama dengan 65. Min kali min plus, kemudian 5 kali 13, 65. Ini kan besar dari 60. Oke, berarti ini pernyataan pertama benar. Kita lanjut. Pernyataan yang kedua. Yang kedua di sini suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5 gitu ya. Berarti kita cari dulu suku ke-10-nya. U10 sama dengan berarti tadi A11 tambah dengan N-nya 10 kurangi dengan 1, bedanya min 4 sama dengan 11 tetap, kemudian 10 kurang 1, 9. 9 kali min 4 yaitu min 36. Maka 11 dikurang min 36 itu sama dengan min 25. Ya, kita cek apakah suku ke-5 dikali 5 itu 25 juga. Kita cek di sini. Kita cek, oke. 5 dikali dengan U5 sama dengan 5 dikali U5-nya itu tadi udah kita dapatkan yaitu min 5, berarti kali min 5. 5 kali min 5 yaitu min 25, berarti sama ya. Ini sama dengan ini. Maka pernyataan yang kedua juga benar. Oke. Ini jumlah suku berurutan selalu ganjil. Ini ada ketinggalan ya. Jumlah 5 suku itu. 5 suku berurutan selalu ganjil gitu. Jadi di sini kita cari 5 sukunya, SN-nya. Berarti yang kita cek lagi yang ketiganya. Cek lagi yang ketiganya. Oke, kita cek yang ketiganya. Benar atau salah. Yang ketiga, yaitu yang ditanya itu S5 gitu ya. S5 sama dengan ganjil enggak? Gitu. Sama dengan ganjil. Maka kita cari aja. S5, maka jadinya sebenarnya mudah, langsung saja kita pakai rumus ini, boleh juga, karena rumus Sn itu sama dengan N per 2 dikali dengan 2A tambah dengan N dikurang 1 kali dengan beda, gitu ya. Sama dengan kalau S5, berarti S5 sama dengan 5 per 2 dikali dengan 2A-nya 11, oke, kali 11 kali 11 tambah dengan 5-nya berarti 5 dikurangi 1 kali bedanya min 4 gitu. Sama dengan 5 per 2 dikali dengan 2 kali 11 22. Kemudian ini 5 kurang 1 4 dikurangi dengan 16. 4 kali min 4 16 gitu. Sama dengan 5
per 2 kali dengan 22 dikurangi 16 itu sama dengan 6 gitu ya. 6, maka ini dibagi ini 3, ini 5 sama dengan 15. Ini kan ganjil, maka ketiga juga benar. Oke, yang ketiga juga benar. Sekarang kita cek yang terakhirnya, yaitu yang keempat. Dia menyatakan jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 4. Oke, kita cek. Berarti 6 suku pertama ya, berarti S6 gitu. Maka 6 per 2, rumusnya ini tadi ya, SN ini. Oke, SN ini. Maka N-nya 6 dikali dengan, maka 2 kali 11 tetap tadi ya, A-nya 11 tambah dengan N-nya 6 dikurangi 1 kali dengan min 4. Sama dengan 6 bagi 2 boleh bisa langsung dibagi 3. Kemudian 2 kali 11 22. Kemudian 5 kali min 4 sama dengan min 20. Kemudian 2 kali, oke, tunggu bentar, 6 kali kurang 1, 5, kemudian 5 kali min 4, min 20, sama dengan 3 dikali dengan 22 dikurangi 20 sama dengan 2, kemudian sama dengan ini 6 gitu ya. 3 kali 2, 6. 6 ini bukan merupakan kelipatan dari 4. Maka yang keempat salah. Yang benarnya adalah 1, 2, dan 3. Oke. Yang A. Oke. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut soalnya. Oke. Di sini juga diketahui barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika ada 12, 8 gitu ya. Pernyataannya sama dengan yang sebelumnya. Kita bikin diketahui. Yang pertama yaitu A-nya sama dengan 12. Kemudian B, maka suku kedua 18 dikurangi dengan 12 sama dengan 6 gitu. Jadi di sini suku ke-9 itu lebih besar daripada 60 katanya. Maka kita cari aja. Yang pertama kebenarannya U9 tadi kan udah dikasih rumusnya ya, bahwa UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya suku pertamanya 12 tambah dengan N-nya 9 dikurangi 1 kali bedanya yaitu 6 gitu ya. Kali 6 sama dengan 12. 9 kurang 1 8, 8 kali 6 itu 48 sama dengan ini 12 tambah 48 sama dengan 60. Oke. 60 ya. Lebih besar ini sama. Berarti ini sama dengan 60. Maka ini pernyataannya salah. Karena kenapa? Karena ini 60 sama dengan 60 gitu. 60 sama dengan 60. Maka pernyataan yang nomor 1 ini kurang tepat gitu. Pernyataan yang nomor pertama kurang tepat. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Yang satu salah, lanjut yang keduanya. Yang kedua, di mana yang kedua pernyataannya yaitu tidak ada suku yang sama dengan 8 kali suku lainnya gitu. Tidak ada suku yang sama dengan 8 kali suku lainnya. Kita cek di sini. Tidak ada suku yang sama dengan 8 kali suku lainnya, berarti 8 kali suku berapa gitu ya, UN, sama dengan tidak ada yang sama dengan suku lainnya. 2 kali tidak ada suku yang lainnya. Padahal di sini kita lihat kalau misalnya kita cek kalau suku 15 misalnya ya, 15 sama dengan 15, maka 12 tambah dengan 15 kurangi 1 kali dengan 6, ini sama dengan 12 tetap, kemudian 15 kurang 1, 14 kali 6 yaitu 84 gitu. Ini kalau kita jumlahkan sama dengan 96.
96. 96 ini kan sama dengan 12 kali 8 atau 8 kali 12 gitu. 12 ini merupakan suku pertama, maka ini kan sama dengan 8 kali U1. Seharusnya ada gitu, bukan tidak ada. Ada, di sini menyatakan tidak ada, maka pernyataannya salah. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga, dia menyatakan 2 kali suku ke-7, berarti 2 kali U7 lebih besar dari suku ke-15. Oke, suku ke-15 tadi yaitu 96 ya. Maka kita cari suku ke-7. Berarti tinggal kita cari aja di sini. 2 kali U7 itu berarti U7 rumusnya A berarti 12 tambah dengan N-nya 7 kurangi 1 kali beda. Itu. Kemudian 2 kali 12 tetap. Kemudian 7 kurang 1, 6. Kemudian bedanya tadi 6 ya. Bedanya tadi 6. Kemudian 6 kali 6 itu 36. Kemudian sama dengan 36. Kemudian kita selesaikan. 12 tambah 36 sama dengan 48. Kemudian 2 kali 48 itu sama dengan 96. Sama dengan 96. Maka seharusnya U15 tadi 96 juga. Maka harus sama, bukan tidak sama. Atau lebih besar, seharusnya sama. Ini maka yang ketiga juga salah gitu ya. Yang ketiga juga salah. Maka kita lanjut lagi yang keempat. Yang keempat di sini. Yang keempat, ada suku yang sama dengan jumlah 15 suku pertama. Ada suku yang sama dengan 15 suku pertama gitu ya. Jadi di sini caranya sangat mudah sekali. Berarti kita ada suku yang sama dengan jumlah 15 suku pertama. Berarti kita cari dulu S15-nya. Berarti rumus S15 tadi kayak gini ya. Sn 5N per 2. Maka 15 per 2 dikali dengan beda. Bukan ya, dikali dengan 2A. 2 kali 12 tambah dengan N-nya 15 ya. 15 kurangi 1 kali dengan bedanya 6. Ini rumusnya tadi. Sama dengan 15 per 2 ini tetap. Kemudian 2 kali 24, 2 kali 12, 24. Kemudian 15 kurang 1, 14. 14 dikali 6 itu sama dengan 84. Oke. Sama dengan 15 per 2 kali 24. 24 ditambah dengan 24 ditambah dengan 84 itu sama dengan 108. Kemudian dikali dengan 15, ini kan 108 dibagi dulu boleh. Ini 108 bagi 2, ini sama dengan 54. Kemudian 54 kali 15 sama dengan 810. 810. Oke. Ada nggak suku keberapa yang hasilnya sama dengan 810? Maka tinggal kita cari ya. Kita cari di sini ya. Oke. Berarti UN, kita punya rumus UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 kali beda. UN itu sama dengan kita misalkan dengan 810. Berarti 810 sama dengan A-nya 12 tambah dengan N yang kita cari. Ada nggak N-nya? Kalau bilangan bulat atau yang berkoma, maka N tidak ada. Kalau dia bilangan bulat, misalnya dapat 7, 10, kayak gitu, maka dia memiliki UN nantinya. Oke, kurangi 1 kali beda 6. Maka 810 dikurangi 12, pindah ruas tadi ya. Kemudian ini kali aja ke dalam, berarti 6N dikurangi dengan 6. Maka 810 dikurangi dengan 12 ya, 810 dikurangi dengan 16 sama dengan 798. Kemudian 6 ini pindah ruas jadi plus 6 sama dengan 6N. Oke, ini dijumlahkan menjadi 804 ya. Boleh juga ditulis 6N sama dengan hasil jumlahnya 804. Kemudian N sama dengan 804 dibagi dengan 6. 804 dibagi dengan 6 itu sama dengan 108.
108 bagi 6, 1, kemudian 23, ya, 134. Dapat 134. Berarti yang ini benar. Berarti ada suku yang sama dengan jumlah 15 suku pertama. Berarti S15 hasilnya 880. Maka sama dengan S15 itu sama dengan U134. Maka jawabannya adalah yang D gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Pada video kali ini ada 3 soal, jadi silahkan dipelajari lagi. Ini saya jelaskan secara detail. Kenapa? Karena biar teman-teman semuanya bisa memahaminya. Jadi pas ujian boleh teman-teman singkatkan langkah-langkahnya, cara langkah-langkahnya nggak terlalu detail, disingkat biar tidak banyak menghabiskan waktu. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.